Aku seorang perempuan yang beberapa tahun ke belakang sangat aktif di sosial media. Dari aktivitas di media sosial inilah aku mengenal orang ini. Sebut saja dirinya Mr. X. Kami berkenalan hanya melalui media sosial, tanpa pernah bertemu secara langsung. Kami hanya sebatas tahu nama satu sama lain, dan beberapa kali sempat mengobrol. Aku akui Mr. X awalnya adalah orang yang terkesan ramah, humoris, dan salah satu kelebihan lainnya dia memiliki kelebihan yang mengarah kepada hal-hal mistis yang menurutnya dahulu ia gunakan untuk yang tidak-tidak. Namun setelah tahu itu salah dan menikah, ia pun bertobat. Di antara kemampuannya itu, dia bisa melihatku walaupun kami berada di lokasi yang berjauhan. Dia bisa tahu aku memakai baju apa, sedang apa, dan bahkan mengetahui masa laluku yang aku sendiri tidak pernah ceritakan ke dirinya. Bahkan ia pernah membuktikan salah satu kemampuan lainnya dengan memegang tanganku dari jauh. Iya, terdengar aneh memang, tapi saat itu aku merasakan lenganku seperti disentuh seseorang, padahal aku sedang sendirian. Lalu di chat itu dia bilang, "Kerasa nggak? Itu gue loh." Saat itu konteks kami adalah sedang sharing, dan aku menanggapi hal itu sebagai hal yang menakjubkan, bukannya mengganggu. Obrolan kami santai pada awalnya, hanya membicarakan beberapa hal di internet dan terkadang bercanda atau mengobrol seputar hobi kami. Sampai akhirnya Mr. X mendapatkan akun pribadiku yang di dalamnya aku memposting full wajah dan fisikku. Ya, karena selama ini kami hanya berinteraksi lewat akun anonim dengan foto yang terbatas. Entah kenapa sejak itu Mr. X mulai lebih intens lagi chat denganku dan mulai mengarahkan obrolan ke hal-hal yang bersifat seksual. Kadang guyonan seksual itu tidak aku tanggapi dan hanya aku baca saja. Tapi tak lama kemudian Mr. X mengaku ia memiliki ketertarikan denganku. Lebih spesifik lagi, ia tertarik dengan tubuhku. Jujur, aku merasa itu sebagai suatu serangan. Terlebih dia menggunakan kata terobsesi kepadaku. Sejak itu aku coba menjauh dan tidak menanggapi lagi chat-chat dari Mr. X. Kenapa aku tidak segera memblokirnya? Entahlah, saat itu aku merasa takut jika memblokir orang ini aku seakan-akan sudah tidak sopan. Hingga suatu ketika chat dari Mr. X masuk saat aku sedang main media sosial. Dia menyuruhku untuk membaca kalimat yang akan dia kirim cepat-cepat. Tak lama ia mengirim sebuah kalimat dalam bahasa Jawa yang cukup panjang dengan namaku terselip di akhir kalimat tersebut.
Aku fokus pada namaku di akhir tanpa sempat membaca awalan kalimatnya. Lalu tiba-tiba chat tersebut ditarik dan hilang dari room chat kami. Aku sempat mengingat ada 2 kata sebelum namaku, dan ketika aku coba searching di internet, ternyata kalimat tersebut adalah semacam mantra Semar Mesem yang membuat pembaca mantra tersebut tergila-gila dengan si pemberi mantra. Setelah chat tersebut ditarik, Mr. X berkata bahwa efeknya lama-kelamaan akan aku rasakan dan dia akan mendapatkanku. Walaupun sudah tahu orang ini mau berbuat buruk kepadaku, nyatanya aku seakan sulit menjauh atau untuk memblokir orang ini dari media sosialku. Namun demikian, aku benar-benar coba membatasi interaksiku, hingga akhirnya orang ini mencoba untuk menghampiriku. Bukan lagi kontak via media sosial, tapi ketemu langsung di kotaku. Di chat, dia benar-benar mengatakan tujuannya bertemu denganku adalah untuk mohon maaf berhubungan badan denganku di salah satu hotel. Aku dengan tegas dan emosi menolak ajakan tersebut. Di sana entah kenapa keberanianku akhirnya muncul untuk membentak dan mengancam orang ini. Saat itu dia pun surut dan meminta maaf, dan sekali lagi alasannya adalah terobsesi kepadaku. Hanya beberapa waktu kemudian ia kembali lagi, namun dengan ancaman. Intinya dia mengatakan bahwa walaupun aku menikah dengan orang lain serta mempunyai anak dari orang lain, tapi aku akan bisa jadi miliknya dengan cara lain. Merasa kalimat orang ini sudah benar-benar mengkhawatirkan, aku memilih untuk mendiamkan dia secara total, walaupun entah kenapa diriku belum bisa memblok dia. Aku juga tidak tahu kenapa sulit sekali untuk aku memblokir orang ini. Namun setelah aku diamkan, justru gangguannya semakin parah. Dirinya menggunakan kemampuannya untuk menggangguku secara fisik. Kadang tanganku terasa disentuh sesuatu. Ketika aku sadar, beberapa detik kemudian Mr. X chat denganku dan berkata, "Itu gue, kerasa kan? Jangan macem-macem ya lu." Tapi aku tidak menggubrisnya sama sekali. Namun gangguannya makin hari makin menjadi-jadi. Sentuhan-sentuhannya aku rasakan berkali-kali dalam satu hari. Mulai dari sentuhan di tangan sampai di beberapa area di tubuhku. Dan setiap menyentuhku, Mr. X selalu memberikan testimoni bahwa apa yang baru saja aku rasakan adalah perbuatan dia melalui chat. Ketika aku sedang diisengi oleh orang ini, jujur aku merasa stres dan frustasi. Bagaimana caranya melawan sesuatu yang tidak bisa aku lihat dan sentuh? Bagaimana cara aku menghentikan orang ini jika aku pun tidak melihat wujudnya dan hanya merasakan kehadirannya saja? Bahkan ancamanku melalui pesan singkat pun tidak digubris oleh orang ini yang terus berpindah hingga menyentuh bagian-bagian privasiku. Aku merasa kotor dan dilecehkan oleh orang ini. Berbulan-bulan aku lalui dengan gangguan fisik ini secara terus-menerus. Aku tertekan dan berpikir bahwa aku akan seperti ini seterusnya. Hingga akhirnya aku menemukan seorang lelaki soleh yang benar-benar menyayangi diriku. Kami pun menikah dan aku pindah domisili mengikuti suamiku. Aku kira dengan keberadaan suamiku, gangguan tersebut akan berkurang. Tetapi nyatanya tidak.
Setelah menikah, bahkan aku tahu bahwa sentuhan-sentuhan dari Mr. X itu tidak hanya berupa sentuhan pada permukaan tubuhku saja, melainkan Mr. X sudah memasukkan, mohon maaf, alat vitalnya ke dalam alat vitalku selama diriku tidur. Hal yang selama ini aku tidak tahu dan baru diketahui oleh suamiku karena melihat gerakan-gerakan janggal pada bagian intimku ketika diriku tertidur. Ketika mengetahui ini, suamiku kemudian menyuruhku untuk bangun, berwudu, sholat, lalu berzikir dan baca Quran bersama-sama. Setelahnya dia memintaku bercerita apa yang terjadi dan di sana aku menceritakan semua yang terjadi padaku selama beberapa waktu kebelakang sebelum menikah dengannya. Tentang siapa Mr. X, chat mantranya, dan apa yang sudah diperlakukannya kepada diriku. Beruntungnya, aku memiliki suami yang perhatian dan mau percaya dengan apa yang aku ucapkan. Setelah kami sholat dan berdoa, biasanya perbuatan Mr. X ini akan menghilang seketika, namun tidak lama. Gangguan ini akan kembali lagi. Suamiku sampai rela begadang demi bisa mengamati diriku tidur dan menjagaku agar aku tidak diperlakukan secara tidak senonoh lagi oleh Mr. X. Yang lebih gilanya, orang ini tidak mengenal waktu saat menggerayangi tubuhku. Aku bahkan memiliki video bukti aktivitas orang ini saat mencoba menyetubuhiku di siang hari, di mana kain daster yang aku kenakan bergerak-gerak sendiri mengarah, mohon maaf, ke area vitalku. Namun aku rasa kurang baik jika aku menyantumkan video tersebut, karena nantinya akan ada hal-hal lain yang dirasa mengganggu privasiku. Setelah sekian lama mendiamkan orang ini tanpa berani untuk memblokirnya, akhirnya melalui suamiku, aku mampu memblokir seluruh akses kontak saya dengan orang tersebut. Tentunya setelah membaca surat-surat pendek dan berzikir. Karena jujur, selama ini aku entah kenapa berat sekali untuk memblokir orang ini. Karena setiap melakukannya, aku akan gemetar, pusing, dan berkeringat hingga aku membatalkannya. Beruntung dengan keberadaan suamiku, aku dapat memblokirnya. Namun sekalipun akses komunikasi kami sudah aku putuskan, gangguan Mr. X tidak pernah berhenti. Total sudah hampir 3 tahun aku mengalami hal ini. Dalam intensitas hampir setiap hari sentuhan-sentuhan itu aku rasakan. Bahkan belakangan gangguannya semakin parah dan semakin mengesalkan. Aku sampai harus memasang aplikasi tracking location yang terhubung ke handphone suamiku agar dia tahu apa yang sedang aku lakukan dan di mana diriku berada di saat itu. Aku sudah mencoba banyak cara untuk menangkal orang ini. Aku sudah menghapus semua foto wajahku di media sosial, yang menurut pengakuan Mr. X sendiri, fotokulah yang ia gunakan untuk memeletku selain dengan mantra tadi. Aku sudah mencoba merutinkan zikir dan lebih giat untuk beribadah dan menggunakan baju yang lebih tertutup dan senantiasa membaca Quran. Namun qadarullah, gangguan orang bejat ini masih aku terus rasakan. Saking frustasinya aku sering memukul-mukul kepalaku sendiri karena perbuatan dari orang ini. Bisa kalian bayangkan, kalian disetubuhi seenak hati oleh orang asing, tapi kalian tidak bisa menaikkannya ke kasus hukum.
Sementara di sana, orang ini merasakan sensasi melihat, menyentuh, dan melakukan itu denganku. Aku dan suamiku bahkan pernah mendapati bayangan orang ini saat dia mencoba menyentuhku di suatu waktu sebelum diusir oleh suamiku. Tapi apa yang bisa aku laporkan? Aku diperlakukan tidak senonoh oleh sebuah bayangan. Tidak mungkin kan aku laporkan ini ke pihak kepolisian. Sampai saat ini, aku terus mencoba lepas dengan cara-cara syar'i. Mungkin tidak instan, namun aku yakin menggunakan bantuan dukun atau jin untuk melawan orang ini hanyalah akan menambah dosa dan masalah baru pada akhirnya. Aku mohon doa dari teman-teman semuanya agar aku dapat menjalani kehidupanku lagi dengan normal dan bahagia bersama suami yang aku cintai. Aku lelah dan stres dengan semua ini. Dan untuk Anda, Mr. X, semoga Anda mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang telah Anda lakukan kepada diri saya. Sekian cerita misteri di malam ini. Semoga dengan cerita ini teman-teman semuanya dapat mengambil hikmahnya untuk tidak sembarang memposting hal-hal yang bersifat pribadi di media sosial, karena tidak semua orang bersifat baik. Ada beberapa orang yang memang memiliki niatan buruk kepada teman-teman semuanya. Oleh sebab itu, mari kita selalu waspada dan manfaatkan media sosial dengan cara yang lebih bijak untuk menghindari hal-hal yang tidak teman-teman semuanya inginkan. Akhir kata, salam ketakutan.